Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita melihat ke layar monitor hasil perolehan nilai untuk sementara waktu di babak penyisihan Regu A dengan jumlah nilai 900. Regu B masih di posisi yang sama 555, 555. Dan Regu C di babak penyisihan ini masih mengungguli teman-temannya, yaitu dengan jumlah nilai 1055. Beri semangat untuk semua peserta. Sebelum membacakan soal rebutan, mau ingatkan kepada seluruh peserta untuk menyimak juga soal rebutan yang dibaca di Dewan Hakim. Apabila soal dibaca kata tuho arah yang ditanyakan, maka dia langsung tergoda. Tapi risikonya menyesalah dikurangi 100, menyebutui diberikan nilai 100. Jadi kamu lagi kepada seluruh peserta Regu A, Regu B dan Regu C untuk menyimak juga soal dan sampai kecolongan awal non gedanyo yang tergoda. Menyogakan jauh langsung tergoda. Baik, sebelumnya kita teh Regu A, Regu B, Regu C. Ya, bagus. Soal rebutan kita mulai. Soal yang pertama. الذبيحة عن المولود. Regu B. Ta'arif daripada udhiyah. Regu B dikurangi 100. Karena soal yang jawaban yang betul adalah ta'arif daripada aqiqah, bukan udhiyah. Tetap semangat Regu B. Soal yang kedua kami persilahkan. Soal yang kedua, salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir adalah salah satu rukun qauli yang wajib dibaca oleh setiap musalli di dalam sembahyangnya. Bagaimanakah hukum membaca? Regu C persilahkan. Wajib. Lagi-lagi Regu C juga dikurangi 100. Soal Muhammad dibaca. Peserta sudah duluan menjawab. Padahal soal yang ditanyakan, bagaimanakah hukumnya membaca Sayyidina pada tasyahud akhir. Tetap semangat. Penonton berikan semangat untuk masing-masing Regu. Soal dilanjutkan. Soal yang ketiga, wa kallama Allah Musa taklima. Regu C. Jadi daripada kalam. Selamat, Regu C dikurangi lagi 100. Soal juga belum habis dibaca, tetapi karena Regu C sangat bersemangat, sehingga belum dibaca soal kami jauh. Padahal yang ditanyakan, bagaimanakah ta'arif dari sifat kalam ini? Kami bacakan secara sempurna. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini adalah satu dalil. Ini adalah dalil wajibnya sifat, salah satu sifat ma'ani, yaitu kalam. Bagaimanakah ta'arif dari sifat kalam ini? Regu A, B, C
mohon untuk berhati-hati. Ada jebakan Batman. Tapi tetap semangat karena soal masih tersisa 10 lagi. Kepada pembaca soal dipersilahkan. Soal yang keempat. Selain syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang bisa regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qad ja'ana. وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار. Soal dilanjutkan. Soal yang kelima. Pendapat yang afsah tidak dihubung akan satu fi'il oleh alamat tasniyah dan jamak apabila yang jatuh kepada fa'ilnya adalah isim tasniyah dan jamak. Namun ada satu lawat dari beberapa suku Arab Regu C. Akalunil baramil. Selamat, Regu C menambah nilainya kembali 100. Tetap semangat. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-6. Sebutkan fi'il naqis yang beramal dengan syarat terdahulu nafi. Regu B. Bila untuk regu B, mohon maaf sekali karena waktu yang disediakan setelah membaca soal adalah 5 detik. Mohon maaf, regu B tidak bisa lagi menjawab. Maka dari karenanya regu B dinyatakan min 100. Dilanjutkan. Soal yang ke-7. Bagaimanakah wazan isim makan untuk mengatakan nama tempat yang banyak terdapat? Regu C. maf'alatun. Iya, 100 semua regu C. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-8. Dari 5 wazan sulasi madad yang diziadahkan 2 huruf, wazan apakah yang berfaedah bagi musyarakah? Regu A. Infa'ala ifta'ala. Regu A dimulai 100. Bukan infa'ala, tapi kafa'ala. Musyarakah. Pahami soal dengan baik dan benar, jangan gagal fokus. Kami persilahkan untuk dilanjutkan soal yang ke-9. Soal yang ke-9. Dalam agama disunatkan bagi orang yang hendak masuk ke dalam masjid untuk memberi salam, walaupun tidak ada seorang pun di dalam masjid. Kenapakah demikian? Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Karena masjid tidak sunyi daripada jin dan malaikat. Iya, 100 Regu C. Semangat. Lanjut. Soal yang ke-10. Al-mu'minu laisa bihaqudin. Ini adalah sebuah hadis tentang satu sifat tercela dalam agama. Sifat tercela apakah? C. Al-hiqdu. Iya. Regu C. Mohon maaf,
Harus ditambahkan nilai lagi 100. Lanjut, soal yang ke-11. Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku yang berbeda. Ada yang dari suku Quraisy, ada yang dari suku Arab lainnya, dan ada juga yang berasal dari suku Bani Israel. Siapakah nama Ummul Mukminin yang berasal dari suku Bani Israel? Safiyah binti Huyai. Iya, Rebuah mendapatkan nilai 100. Ya, kami persilakan untuk dilanjut. Soal yang ke-12. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, mulailah dilakukan pengiriman tentara Islam untuk menaklukkan kerajaan Fursi yang menguasai sebahagian besar negara-negara Arab seperti Faris dan Irak. Pada tahun keberapakah? Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun ke-12 daripada Hijriah. Iya, cepat sekali Rebubi mendapatkan tambahan nilai 100. Dilanjutkan. Soal yang ke-13. Dalam Al-Quran ada 4 tempat yang dilakukan sakta. Rebubi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama surat Kahfi, yang kedua surat Yasin, yang kedua surat Qayyimah, yang keempat surat Mutaffifin. Iya, selamat Rebubi dikurangi 100. Rebubi maksudnya. Mohon maaf, Rebubi dikurangi 100. Terlalu semangat. Takut dikurangi karena soal yang ditanyakan. Coba Anda jelaskan pengertian atau definisi daripada sakta, bukan tempat terjadinya sakta. Bisa dipahami peserta? Oke, dilanjutkan. Soal tersisa 3 lagi. Harus fokus. Kadang berubah tetap. Penonton berikan semangat. Iya, lanjutkan. Soal yang ke-14. Mad asli yang bertemu dengan huruf yang diwakafkan akan melahirkan sebuah mad far'i. Apakah nama C? Mad arif disukun. Oh, sudah besar. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-15. Suami mendapatkan 1/4 apabila ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Berapakah kadar bahagia yang diperoleh istri? C. 1/8. Iya. 100 C. Lanjut. Soal yang ke-16. Saudara laki-laki yang seayah dengan si mayit terhijab dengan adanya ayah. Apakah saudara laki-laki yang seibu dengan si mayit terhijab dengan Tidak terhijab. Kaku tertutup kursi. 100 Dengan hakim yang mulia, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usai sudah pembacaan soal
masing-masing regu A dan B dan C. Selanjutnya kita pantau perolehan nilai untuk sementara waktu. Bukan untuk sementara waktu tapi untuk selamanya. Karena nyawa babak terakhir. Regu A memperoleh nilai sebanyak 900. Regu B mendapatkan 455 dan regu C memperoleh nilai 1555. Dengan demikian, regu C berada di posisi aman untuk bisa menaiki pentas pada malam final. Tapi kalau nilai malam tengok, so yang lebih nilai football regu yang paling tertinggi nilainya itulah yang berhak untuk tampil pada malam final. Demikianlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya kami perkenalkan kembali kepada penonton sekalian. Regu A diwakili oleh Tengku Ahmad Huri bin Jamaluddin. Beliau berasal dari Desa Lampate. Kemudian yang kedua diwakili oleh Tengku Syahrizal bin Muhammad Isa. Beliau berasal dari Lantamat, Seripung, Aceh Besar. Kemudian yang ketiga Tengku Muhammad Zikri bin Tengku Abu Bakar. Beliau berasal dari Desa Lambe. Kemudian untuk regu B diwakili oleh Tengku Haikal Saputra bin Tengku Nawawi. Beliau berasal dari Desa Dah. Kemudian Tengku Ardabili bin Faisal Ali. Beliau berasal dari Desa Lasadu. Dan yang terakhir Tengku Syuhada bin Ilyas, juga beliau berasal dari Desa Lam. Kemudian regu C diwakili oleh Tengku Harwalis bin Tengku Hamzah. Beliau berasal dari Desa Lam. Dan Tengku Yahsan bin Abdullah Jamil berasal dari Payaro. Dan terakhir diwakili oleh Tengku Nur Hasim Fahmi bin Nurdin berasal dari Kedah, Malaysia. Demikianlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya kami mintakan kepada peserta untuk meninggalkan pentas dan mohon untuk bersalam-salaman. Demikianlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Untuk malam tengok, Gedanyo kembali akan mengadakan acara yang lain berupa, yaitu pertama musabaqah muhadarah yang akan diikuti oleh peserta yang memegang nomor undian 5, 6 dan 7. Kemudian musabaqah Hifdzul Bait dan yang terakhir musabaqah As-Saqafiyah tingkat Jerman yang diikuti oleh regu grup 2. Kami persilakan kepada peserta untuk meninggalkan podium. Demikianlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Sampai jumpa kembali pada malam tengok. Mudah-mudahan katanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun tuan selaku moderator dan mewakili seluruh jemaah hakim, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.